Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabih. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salaman ta'zim ila ustadina wa mursyidina Al-Mukarram Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibni Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Jabal Kubis TV dimanapun berada, kalaulah kita bertanya, kapan kita menjadi orang-orang yang syirik? Dan kenapa kita menjadi orang-orang yang syirik? Tentu jawabannya ada dua. Yang pertama adalah jawaban yang pasti karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita di dalam surah Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istahwadza 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dua hal yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah makrifat. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah, hanya Allah segala-galanya. Zat wajibal wujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyerahkan diri. Hanya kepada Engkau ya Allah kami bersujud. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Allahus Samad, hanya kepada Engkau ya Allah tempat kami berpegang, tempat kami bergantung. Semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Seiring perjalanan waktu ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, amanah ini adalah sesuatu yang harus dijaga oleh kita semua. Modal yang sudah Allah berikan kepada qalbi kita adalah kesucian, kemurnian, ketauhidan. Yang ada dalam qalbi kita cuma satu, yaitu Allah. Namun ketika ada yang lain dalam qalbi kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan syirik. Ada syirkul jahri, ada syirkul khafi. Tentu yang sedang kita bicarakan ini adalah syirik khafi. Sesuatu yang tidak dilihat dengan kedua pandangan mata kita, tapi dia ada di dalam qalbi kita. Kecintaan kepada yang lain selain daripada Allah, mendahulukan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, membanggakan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain dalam qalbi kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syirik. Kenapa syirik ini bisa terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena hilangnya zikir di dalam qalbi kita. Kenapa zikir bisa hilang dalam qalbi kita? Kembali ayatnya. Istahwadza 'alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Lupakah kita kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis na'atullah sebagai ujian bagi kita, sebagai ujian bagi manusia untuk mempertahankan ketauhidan, keimanan yang sudah Allah amanahkan kepada kita? Berhasilkah kita mempertahankan tauhid itu tadi atau kita kalah? Kalau kita kalah, itulah dia hilang tauhid, maka muncullah dia yang namanya syirik. Bila mana kita tetap berada dalam ketauhidan, maka mulialah kita. Namun bila mana tauhid itu hilang, maka timbullah syirik. Bila mana kita sudah menjadi manusia-manusia yang syirik, maka jelas kita adalah manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nabi yang rahmatan lil alamin, sebagai ulama yang warasatul anbiya, yang mengasihi, menyayangi kepada umatnya, yang tidak habis-habisnya menyelamatkan kita semua dari sifat angkara murka, dari jauhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo balikan. Bersihkan kembali hatimu, murnikan kembali hatimu, hilangkan kembali sifat syirik yang ada dalam qalbimu. Murnikan kembali yang ada dalam hati kita hanyalah Allah. Itulah dia tauhid yang sebenar-benarnya. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengajarkan ilmu itu kepada kita. Wala dzikrullahi akbar. Tak ada satupun ilmu di muka bumi ini yang sanggup untuk membersihkan hati selain daripada zikrullah. Sebab zikrullah itulah ilmu yang sangat besar dari semua ilmu yang ada. Sebab zikrullah adalah ibadah yang sangat besar dari semua ibadah yang ada. Pantas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Berzikirlah engkau dengan menyebut-nyebut nama Tuhanmu dari mulai pagi sampai petang. Aqimis sholata di zikri, dirikanlah solatmu adalah untuk berzikir kepada Allah. Selesai daripada engkau solat,
Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Selesai engkau mendirikan salatmu, tetap engkau berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Sungguh zikrullah ini adalah suatu ilmu yang Allah ajarkan kepada kita semua melalui daripada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh para ulama warasatul anbiya, yang tak habis-habisnya diajarkan kepada umat. Nih adalah zikir. Amalkanlah zikir. Ini ilmunya Allah. Satu-satunya ilmu yang bisa membersihkan karat-karat iblis laknatullah, benteng-benteng iblis laknatullah di dalam hati sanubari kita, di dalam qalbi kita. Tak ada ilmu yang lain selain daripada ilmu zikrullah. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, semua kita semua tergolong tercatat kepada orang-orang yang istiqomah menjalankan, mengamalkan zikir ini sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri, duduk dan berbaring, kita tetap ingat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.